Udah bener kan jalannya, Pak? Bapak nanti belok kiri. Ini kita berapa lama lagi ya, Pak? Bentar lagi sampai. Saya izin ngebut ya, Pak. Hati-hati tapi ya. Adegan saat ini Firsa sudah mendapatkan titik terakhir lokasi HP milik Aryana yang sebelumnya itu sempat dihancurkan orang bertopeng. Hal itu berkat bantuan dari tim cyber kepolisian yang berhasil mengidentifikasi. Hingga Firsa dan Davin bergegas untuk menuju gedung tempat Aryana dalam bahaya. Dalam perjalanan, Firsa nampak gugup hingga ngebut supaya cepat sampai tujuan. Sebaliknya Davin dengan rasa khawatir dan cemas sebagai penunjuk jalan melalui pelacakan HP yang sudah didapatkan. Hingga endingnya nanti antara Davin dan Firsa itu sampai di lokasi, sekaligus melihat mobil milik Aryana yang terparkir di depan gedung. Secara bersamaan pula di saat Davin dan Firsa masih dalam perjalanan, di saat itu pula Aryana masih terus berjuang untuk bisa mengulur waktu dengan cara meloloskan diri. Sebaliknya penjahat bertopeng berhasil menemukan keberadaan Aryana yang saat itu sedang bersembunyi dengan disertai rasa takut yang dialami. Sebenarnya penjahat masih bingung menemukan Aryana yang sedang bersembunyi ya, namun sayangnya Aryana malah batuk-batuk karena banyak debu di sekitar ruangan gedung. Hingga adegan dan cerita menjadi tegang ketika Aryana kepergok dan ketahuan dari tempat persembunyiannya. Nah, dari adegan tersebut adalah awal di mana Aryana itu berhasil diketahui keberadaannya sekaligus ditangkap untuk dihabisi. Karena sebelumnya Aryana melihat kejadian saat orang bertopeng tersebut sebagai sumber penyebab preman botak meninggal dunia karena terjatuh dari atas gedung. Itu artinya Aryana adalah saksi mata atas kejadian tersebut ya. Maka dari situlah menjadi alasan Aryana akan dihabisi ketika masih di lokasi kejadian perkara, yaitu di tempat gedung kosong tanpa penghuni. Mbak Aryana! Keluar ke gedung dulu. Ayo buka. Adegan selanjutnya Aryana sempat mengalami pingsan sementara karena kepalanya mengalami benturan keras pasca ditangkap. Hal itu karena Aryana sempat melawan dan berontak supaya bisa lepas untuk melarikan diri. Aryana sudah tidak berdaya, sudah lemas dan akhirnya tidak sadarkan diri. Selanjutnya orang bertopeng tersebut mencoba memegang Aryana untuk dihabisi dengan keadaan pingsan. Namun usaha orang tersebut gagal sebab secara bersamaan ada Firsa datang sembari mencari dan memanggil nama Aryana dengan keras. Hingga suara Firsa sampai membuat orang tersebut panik. Acara bersamaan pula ketika orang tersebut panik, ternyata Aryana sudah mulai siuman dengan sendirinya hingga berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan berusaha berlari menjauh. Nah, dari situlah awal Aryana berhasil lolos karena dirinya berhasil menemukan sebuah ruangan untuk bisa menyelamatkan diri. Aryana mengunci pintu dari luar, sebaliknya orang tersebut sulit membuka pintu dan akibatnya gagal menangkap Aryana yang saat itu sedang terluka di bagian kening atau kepala yang berdarah. Aryana nampak ketakutan dan berharap kalau dirinya bisa selamat dari orang yang ingin menghabisinya, sekaligus dapat bantuan secepatnya dari Firsa atau Davin. Awalnya orang bertopeng tersebut mencoba mendobrak pintu berkali-kali tempat Aryana berada, namun gagal karena pintu nampak kuat dan sulit didorong. Hingga akibatnya ketika orang bertopeng gagal mendobrak pintu, dirinya keburu kepergok oleh Firsa yang sudah menemukan keberadaan Aryana. Itu artinya Aryana selamat dan orang bertopeng panik karena takut ditangkap dan berusaha lari. Mau kemana kamu? Saya polisi! Udah selesai main-main, kita lanjut di ruang interogasi. Adegan berikutnya Firsa mencoba mengejar orang bertopeng yang sempat lari untuk menghindari. Hingga usaha dan pelarian gagal karena Firsa berhasil menghentikan langkah kakinya. Firsa menyatakan dirinya sebagai polisi, sehingga orang bertopeng tersebut panik dan ketakutan. Terjadi baku hantam sengit dan keras antara Firsa melawan orang tersebut, hingga akhirnya Firsa menang sekaligus menjatuhkan orang tersebut dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali. Firsa berusaha membuka topeng sekaligus menyatakan akan membawa orang tersebut ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun sayangnya di saat Firsa ingin mengeluarkan borgol di saku celananya, ternyata orang tersebut mendapatkan bantuan dari anak buah, yaitu kedua preman yang datang sekaligus menarik Firsa dari arah belakang.
Nah, dari situlah menjadi jalan dan kesempatan buat orang bertopeng lari dari penangkapan sehingga dirinya berhasil lolos berkat bantuan kedua anak buahnya. Itu artinya Firsa gagal menangkap penjahat yang ingin menghabisi Aryana, dan mungkin orang bertopeng tersebut adalah peran Karno, ayah Aryana sendiri. Jadi Karno belum mengenali kalau sebenarnya Aryana adalah Asti. Bahkan dari kejadian tersebut Karno akan dianggap dan disangka oleh pemirsa dan bunda-bunda di rumah sebagai orang yang dulu menjadi dalang kasus pembunuhan Asti. Namun sepertinya bukan Karno melainkan Pamela yang kita curigai. Selanjutnya, di saat Firsa mencoba menangkap orang bertopeng dengan susah payah dan penuh perjuangan, di saat itu pula Davin terus mencari keberadaan Aryana hingga dirinya berhasil dapati Aryana berada di dalam ruangan sendiri dalam keadaan ketakutan, masih gemeteran, bahkan mengalami luka di bagian kening yang berdarah. Davin nampak berusaha menenangkan hati Aryana dengan cara dipeluk dan selanjutnya akan dia antarkan berobat setelah kejadian selesai. Itu artinya Aryana selamat, masih bertahan hidup ya. Sebaliknya kedua preman dan orang bertopeng akan kabur untuk meloloskan diri dari penangkapan Firsa sebagai petugas polisi. Makin tegang cerita dan adegan selanjutnya karena pada kenyataannya ayah Aryana malah terlibat kejahatan pasca bertemu preman botak di gedung sebelumnya. Bahkan ayahnya Aryana menjadi tersangka yang menyebabkan orang terjatuh sampai meninggal dunia yang tidak lain orang suruhannya sendiri. Biarpun begitu, Karno masih bisa bebas sementara karena wajah dan mukanya itu tidak dikenali, mengingat dirinya menggunakan topeng yang sulit diidentifikasi. Lalu apa yang terjadi dan apakah Karno akan bisa ditangkap dan masuk penjara selanjutnya? Tentu itu yang membuat penasaran di kisah berikutnya. Namun yang pasti Karno tidak akan bisa lolos dari penyelidikan polisi. Entah cepat atau lambat pasti akan terungkap. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Aryana berhasil diselamatkan Davin dan Firsa ya, sehingga masih bisa bertahan hidup. Sebaliknya Karno nampak panik dan takut karena kejahatan yang dilakukan ternyata ada saksi mata yang melihatnya. Itu artinya untuk sementara Karno masih bisa bebas dan tentunya peran Karno masih menjadi misteri. Apakah sebagai dalang kasus pembunuhan terhadap Asti di masa lalu atau bukan? Namun yang pasti peran Karno termasuk salah satu peran yang bisa menyebabkan Bima bangkrut karena terus-menerus diporotin sebagai mantan mertuanya. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan jalan cerita Wajah Cinta yang lain SCTV hari ini. Terima kasih. Keluar ke gue dulu. Ayo buka.